Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi keanekaragaman hayati kelas 4 SD IPAS. Dalam pengertian keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat. Dalam hal ini saya akan memaparkan 1. Tingkat keanekaragaman hayati. 2. Manfaat keanekaragaman hayati. 3. Persebaran flora dan fauna. Tingkat keanekaragaman hayati adalah tingkatan variasi kehidupan makhluk hidup yang dapat dilihat dari perbedaan gen, jenis, hingga ekosistem. Secara umum ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman gen. Variasi sifat dalam satu jenis makhluk hidup karena perbedaan susunan gen, menyebabkan makhluk hidup sejenis bisa berbeda warna, bentuk, atau ukuran. Contoh, padi memiliki banyak varietas, IR64, Ciherang, Rojolele. Mangga ada yang harum manis, gadung, arum manis. Kucing ada yang berbulu panjang, pendek, warna berbeda. 2. Keanekaragaman jenis, spesies. Variasi antar jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu komunitas. Contoh, dalam hutan hujan tropis ada banyak jenis tumbuhan, jati, mahoni, meranti. Di laut ada berbagai spesies ikan, tuna, hiu, kakap, pari. 3. Keanekaragaman ekosistem. Variasi ekosistem akibat perbedaan lingkungan, abiotik, yang memengaruhi jenis organisme, biotik, di dalamnya. Contoh, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem laut, ekosistem rawa. Keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Berikut penjelasan lengkapnya. Manfaat keanekaragaman tumbuhan. 1. Sebagai sumber pangan, beras, padi, jagung, gandum sumber karbohidrat, kedelai, kacang tanah, kacang hijau sumber protein nabati, sayuran, bayam, kangkung, wortel, buah, mangga, apel, jeruk. 2. Sebagai sumber obat-obatan, jahe, kunyit, temulawak obat herbal, daun sirih antiseptik, kina obat malaria, lidah buaya obat kulit dan rambut. 3. Sebagai sumber sandang, kapas bahan pakaian, rami serat kain, pandan anyaman tikar. 4. Sebagai sumber papan dan peralatan, kayu jati, mahoni, meranti bahan bangunan dan furnitur, bambu rumah, alat musik, kerajinan. Rotan kursi, meja, kerajinan tangan. 5. Sebagai penghasil energi dan bahan baku industri. Kelapa sawit biodiesel, minyak goreng. Tebu gula, bioetanol. Singkong bioetanol, tepung tapioka. Karet bahan ban, peralatan industri. 6. Manfaat ekologis. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Menyerap CO2 untuk mengurangi pemanasan global. Menjaga kesuburan tanah dengan akar dan seresah daun. Menjadi habitat bagi hewan. 7. Manfaat sosial dan budaya. Bunga melati simbol kesucian, pernikahan adat Jawa. Bunga teratai simbol agama Buddha. Pohon beringin simbol kekuatan dan pelindung. Taman dan hutan sarana rekreasi dan ekowisata. Manfaat keanekaragaman hewan. 1. Sebagai sumber pangan. Daging, sapi, kambing, ayam, ikan, udang, telur, ayam, bebek, burung puyuh, susu, sapi, kambing etawa, madu, lebah. 2. Sebagai sumber sandang, wol, domba pakaian hangat, sutra, ulat sutra kain sutra, kulit, sapi, buaya, ular jaket, sepatu, tas. 3. Sebagai sumber tenaga dan transportasi, kerbau, sapi membajak sawah, kuda, unta, gajah sarana angkut dan transportasi tradisional. 4. Sebagai sumber obat dan produk kesehatan. Minyak ikan, omega 3, kesehatan otak dan jantung. Susu kuda liar, obat tradisional. Bisa ular bahan penelitian obat anti racun. 5. Sebagai penyeimbang ekosistem. Burung pemakan serangga mengendalikan hama. Lalat dan kumbang membantu penguraian. Lebah dan kupu-kupu membantu penyerbukan. Predator, elang, harimau, mengontrol populasi mangsa. 6. Sebagai sumber ekonomi dan industri. Ikan, udang, lobster perikanan dan ekspor. Sapi, kambing, ayam peternakan.
lebah madu dan lilin lebah, kupu-kupu dan burung hias pariwisata dan koleksi. 7. Sebagai nilai sosial, budaya, dan hiburan. Kerbau bagian dari tradisi Toraja. Burung perkutut, kuda lomba dan hiburan. Gajah dan harimau simbol budaya daerah. Hewan di kebun binatang, taman safari sarana rekreasi dan pendidikan. Pesebaran fauna memiliki dua faktor, yaitu faktor abiotik, fisik, berupa iklim, tanah, air, dan ketinggian, dan faktor biotik, non-fisik, berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Pola sebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu 1. Kawasan Barat Indonesia, Asiatis. 2. Kawasan Tengah atau Peralihan. 3. Kawasan Timur Indonesia, Australis. Pesebaran flora di Indonesia. Kawasan Barat, Asiatis, dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon tinggi dan besar. Kawasan Tengah atau Peralihan, terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan karakteristik dapat bertahan hidup di iklim kering, contohnya kayu manis, cengkeh, bakau, dan lontar. Kawasan Timur Indonesia, Australis, tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya dengan karakteristik yang sama dengan di Australia, contohnya sagu, mangrove, dan pohon nipah. Pesebaran fauna di Indonesia, kawasan Tengah atau Peralihan, terdapat hewan reptil yang khas, hewan dengan bulu tidak lebat, dan terdapat burung dengan ciri khas berbeda. Contohnya, anoa, kuskus, komodo, katak pohon, burung kakatua. Kawasan Timur Indonesia, Australis, memiliki banyak binatang berkantung dan mamalia kecil seperti burung cendrawasih, kanguru, kuskus, dan buaya. Kawasan Barat, Asiatis, memiliki mamalia berukuran besar serta berbagai jenis kera dan reptil. Contohnya, tapir, banteng, kera gibon, dan beruang. Demikian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf materi ini masih jauh dari kesempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.